Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastansiruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah At-Taubah 18. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fima siwahuma illal masjidal haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahuma. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadza haditsun sahih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada. Dengan iman dan takwa yang sempurna, jelas kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Iman lemah, takwa lemah, celaka dunia akhirat. Maka bagaimana kita terus cas iman kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama dari ulama-ulama kita, dari ahli-ahli ilmu kita, yang mungkin masing-masing memiliki prinsip. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang berbeda, maka kita kembalikan kepada prinsip masing-masing. Tapi dengan kita mendengarkan nasihat-nasihat agama dari ulama-ulama kita, dari ahli-ahli ilmu kita, maka iman dan takwa kita senantiasa terjaga sampai akhir hayat kita. Tapi kita tidak mau mencas iman kita, tidak mau menjaga iman dan takwa kita. Naudzubillah, iman dan takwa kita semakin terkikis, semakin hilang. Naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui tahun-tahun sekarang bahwasanya Indonesia dan seluruh dunia sudah bisa berhaji dan berumrah, sudah bisa berhaji dan berumrah. Dan alhamdulillah, Indonesia pun sudah ditetapkan kuota haji tahun ini kurang lebih 250 ribuan. Maka kita ketahui, berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita terpilih untuk bisa berhaji dan berumrah. Karena seorang beriman, dia senantiasa memiliki niat yang luas. Ketika kita hanya bisa memakmurkan masjid di tempat kita, yang mungkin kita tinggal di sini, tapi kita jangan pernah menyerah untuk terus berniat sehingga kita bisa beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salat di masjidku lebih baik, lebih utama dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya, yaitu berapa? 1000 kali lipat. Siapa yang mau? Siapa yang tidak terkesan? Siapa orangnya yang tidak mau berangkat, ingin beribadah di Masjid Nabawi? Semua orang yang beriman yakin mau. Maka bagaimana kita niat, doa, ikhtiar, nabung, dengan izin Allah, yakin Allah berangkatkan. Karena orang yang beriman itu dia tidak cukup hanya memakmurkan masjid di tempat daerahnya,
niat yang luas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali Masjidil Haram, kata Nabi. Masjidil Haram lebih utama lagi dari segi pahala dalam ibadah. Maka dikatakan salatun fil Masjidil Haram, salat di Masjid Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu. Salat di Masjidil Haram lebih utama berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Jadi kita beribadah di dua masjid yang dikatakan memiliki sejarah yang sangat tinggi adalah sesuatu niat keinginan yang kuat dari orang-orang yang beriman. Maka kita pun niat, jangan sampai naudzubillah kita berkeyakinan kepada prinsip yang zahir, uang dari mana. Terkadang manusia seperti itu. Itu keyakinan yang salah. Manusia itu harus memiliki keyakinan yang kuat dengan ikhtiar. Ikhtiar hanya proses, hanya sesuatu yang kita kerjakan. Tapi semuanya hakikatnya dari Allah. Banyak orang yang secara asbab tidak memiliki apapun, tapi Allah berangkatkan, Allah panggil. Udah pilihan Allah. Tapi sebaliknya, naudzubillah, banyak orang yang memiliki keluangan, keluasan harta, kesehatan, tapi tidak Allah pilih. Hartanya tidak digunakan untuk haji dan umroh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus berdoa sehingga keluasan untuk berhaji dan berumroh di tahun-tahun sekarang itu terus senantiasa terbuka. Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya. Dengan izin Allah, orang-orang beriman, orang-orang muslim seluruh dunia tidak bisa mengerjakan haji dan umrah. Tapi sekarang alhamdulillah, maka kita niatkan terus, sehingga Allah pilih kita untuk bisa berhaji dan berumrah. Luaskan niat kita untuk beribadah di tempat-tempat yang Allah muliakan, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dengan beribu-ribu, beratus-ribu kali lipat beribadah di masjid tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Safar. Di bulan Safar ini bagaimana Nabi dulu berhijrah. Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali radhiyallahu an di bulan Safar. Di bulan Safar itu kalau kita mendengar ada sesuatu hal yang dikatakan tabu, ini bahaya, jangan menikahkan, jangan apa, larangan apa, tidak ada. La Safar. Tidak ada sesuatu yang membahayakan di bulan Safar ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau selama beberapa tahun tidak bisa berumroh. Beliau bisa berumroh, niat untuk berangkat umroh di tahun ke-6. Di tahun ke-6 beliau pun terhalang. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang bahkan merugikan kaum muslimin. Kata Nabi, nggak apa-apa. Akhirnya Nabi membatalkan umrohnya di tahun ke-6. Nabi SAW kemudian berumroh kembali di tahun ke-7. Kemudian Nabi SAW berumroh kembali di tahun keberapa? Tahun ke-8 ketika Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah beliau berumroh. Nabi SAW tidak berhaji. Umroh Nabi SAW dikatakan 4 kali, 1 tidak jadi, yaitu tahun ke-6. Berarti umroh Nabi SAW hanya berapa kali? 3 kali. Tahun ke-7, tahun ke-8, yang terakhir adalah tahun ke-10, yaitu ketika haji wada. Beliau SAW berumroh, berhaji dan berumroh di tahun ke-10 tersebut. Maka di sini Nabi SAW dalam hidupnya hanya berapa? Hanya 3 kali umroh. 4 kali dengan 1 yang tidak jadi.
Maka ada muncul pertanyaan dari beberapa masyarakat dan ikhtilaf di antara ulama, apakah kita boleh berumroh ketika kita melakukan safar satu kali, kemudian niat umroh untuk diri pribadi kita lebih dari satu. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Terutama mazhab Syafi'i mayoritas Indonesia diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang bahwasanya umroh untuk pribadi kemudian 2 kali. Tidak ada larangannya. Maka di sini mengenai larangan berbeda pendapat. Kalau namanya Imam Abu Hanifah, sesuatu yang tidak ada perintahnya nggak boleh dikerjakan, berarti cukup 1 kali. Tapi kalau Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Berarti di sini kalau ada sahabat kita yang umroh 1 kali 1 safar, tafadhol. Kemudian ada yang mungkin beberapa kali untuk dirinya, tafadhol. Apalagi membadalkan untuk orang lain, tafadhol, silahkan. Karena masing-masing istidlal hukum ada kaidahnya. Sehingga dikatakan apakah ini bid'ah? Bid'ah itu jelas kita merujuk kepada para alim ulama kita. Alim ulama kita menjelaskan yang tertolak itu adalah madmumah. Muqabilus syar'i fatakuna madmumah, yaitu bid'ah yang dikatakan tertolak, masuk neraka, adalah sesuatu yang khilafus syariah dan menjadi buruk. Sehingga itulah yang dikatakan bid'ah masuk neraka. Contoh seorang yang dia beribadah, ibadahnya betul, benar sholatnya, tapi dia menghadap kuburan atau dia tidak menghadap kiblat. Berarti dia ibadahnya benar tapi dia bid'ah karena tidak menghadap kiblat dan dia menghadap kuburan. Maka di sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, umroh berkali-kali untuk pribadi tidak ada yang melarang dan tidak mukhalafus syariah, tidak muqabbilus syar'i, tidak bertolak belakang dengan syariat. Maka silahkan. Ada yang mengatakan tidak, silahkan juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita senantiasa saling bertoleransi, saling memahami, yakin umat Islam ini satu sama lain akan senantiasa ukhuwahnya terjaga, terjalin. Ketika ada hal-hal yang di situ sama-sama bareng-bareng tidak ada khilaf, yuk kita bareng-bareng makmurkan masjid kita di tempat kita ini, sehingga kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memakmurkan, bisa beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala asbab memberangkatkan kita dan terus berikhtiar dan berdoa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang harus senantiasa belajar dan belajar. Dari siapapun kita belajar, yuk kita mendengar, sehingga ilmu kita itu terus bertambah. Tawassu', luas ilmu kita. Dengan adanya tawassu' tersebut, ilmu kita semakin banyak dan banyak toleransi. Tapi kalau kita hanya mendengar dari golongan kita yang tidak sefaham, kita tinggalkan, akhirnya kita jadi fanatik buta. Itu yang terjadi. Siapapun itu, kalau kita mendengar hal-hal yang baik, ada nasihat-nasihat agama, yuk kita dengarkan. Supaya iman kita terjaga, supaya takwa kita terjaga, senantiasa semangat dalam ibadah, dalam beramal soleh, sehingga akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah ending dari seorang beriman, kesuksesan seorang yang beriman, dan dia insya Allah yakin bisa masuk surga tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahul mustafa
wa nabiyahul mujtabah Muhammadanil ladzi anara bihi duja wa akhraja bihin nasa min dhulumatil kufri wasyirki ila nuri wal huda man ata'ahu wattaba'ahu ihtada wa man asahu faqad dhalla wa ghawa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran katsira usikum wa nafsi bitaqwallah bisirri wa alaniyah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarik wa sallim ajmain. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadhiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum wakhdul man khadala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala taj'alna ma'hum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.